Keberadaan sentra IKM Porang di Lombok Timur memiliki dampak besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Bupati berharap agar petani dapat memanfaatkan lahan kosong untuk budidaya porang. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri porang. Hal ini diungkapkan Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin usai melakukan pengecekan sentra IKM Porang di Pringgabaya. Bupati menyatakan pabrik pengolahan porang ini telah memiliki standar modern dan mampu memproses bahan baku hingga menjadi chip dan tepung. Meski saat ini baru beroperasi pada tahap pengolahan chip, karena keterbatasan bahan baku, pihaknya berencana untuk menghimpun petani porang se-Nusa Tenggara Barat guna menjamin pasokan. Tak hanya mengandalkan pasokan dari NTB, Bupati juga membuka peluang impor bahan baku dari Jawa untuk diproses di Lombok Timur. Petani porang akan diberikan jaminan harga dan pembelian. Selain itu, hasil produksi pabrik telah memiliki mitra buyer langsung dari Tiongkok, yang bahkan turut membina proses produksi untuk menjaga kualitas. Saya melihat ini adalah potensi besar ya untuk peningkatan dan pertumbuhan ekonomi Lombok Timur, baik untuk para petani porang ya maupun para UMKM yang lain. Karena kalau kita lihat dari sisi kemanfaatannya, kita sudah saksikan bersama tadi itu, bahkan dari item ke item kita lihat sangat luar biasa, sangat modern ya. Bahkan pengakuan teman-teman yang lain, ini adalah salah satu pabrik porang yang memproses sampai dengan tepung ya. Walaupun pada hari ini kita baru memproses sampai dengan chipnya saja dulu, karena memang keterbatasan bahan baku. Nah, oleh karena itu kita punya rencana besar. Yang pertama bagaimana menghimpun para petani se-NTB ini ya, para petani se-NTB yang tentunya gemar menanam porang. Kita akan jamin harga, kemudian kita akan jamin pembelian, setiap ada barang tetap kita akan beli, dan kita akan produksi terus ya untuk kegiatan pabrik ini. Dan dari sisi penjualan hasil yang kita peroleh di sini, itu sudah ada mitra bayarnya langsung dari Cina. Dan bayarnya nginap di sini malah, ya, nginap di sini karena ikut bagaimana pembinaan cara kerja pabrik ini terhadap para karyawan kita supaya tetap mendapatkan kualitas yang baik. Direktur PT Sanindo Pangan Rinjani, Dian Rahadian menjelaskan, pabrik ini memiliki kapasitas produksi 50-80 ton bahan baku per hari. Proses pengolahan dimulai dari pembersihan, perendaman, pemotongan, hingga pengeringan dengan oven berbahan bakar cangkang kemiri yang dipilih karena ketersediaannya cukup di daerah. Produk yang dihasilkan berupa chip atau tepung, tergantung permintaan buyer. Untuk memaksimalkan ekspor, chip porang dihancurkan menjadi ukuran lebih kecil agar muatan kontainer lebih efisien. Meski potensinya besar, industri porang masih menghadapi kendala pasokan bahan baku dan ketersediaan bibit. Sentra porang ini membutuhkan sekitar 350 hektar lahan tanam untuk memenuhi kebutuhan produksi. Harga porang juga fluktuatif mulai dari 7.000 sampai 8.000 per kilogram di awal musim dan bisa meningkat seiring waktu. Jadi mesin kita ini mampu mengolah bahan baku tadi menjadi chip satu hari itu 60, sebenarnya 50 sampai 80 ton. Kita ambil rata-rata 60 ton lah ya satu hari. Satu hari itu 24 jam, 2 shift berarti. Nah, kalikan 30 hari, kalau sebulan, kalikan masa durasi panen porang 6 bulan. Nah, itu ribuan ton kita butuh bahan baku. Kemudian Pak Kevin juga tadi bilang untuk stok kita ini harus sudah siap untuk 1 minggu. Berarti berapa tadi Pak? 200 ton kita 1 minggu itu perlu yang standby untuk kita proses. Selain memiliki peralatan yang modern, sentra IKM Porang ini juga memiliki sarpras yang memadai untuk karyawan di dalamnya. Bangunan yang cukup luas ini tersedia beberapa ruang mes yang lengkap, toilet hingga puluhan loker untuk menyimpan barang dan APD. Tim Liputan, Selaparang TV melaporkan.